sahabat Ami dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Ami. Kali ini Ami ada di pameran MCC Mall. Jadi pameran UMKM Jawa Timur yang diadakan di Mall Ciputra Jakarta. Kebetulan di samping Ami ini Ami menemukan pemuda keren nih. Pemuda keren yang bergerak di bidang perkayuan. Ini kalau orang tuh bilangnya perkayuan ya. Perkayuan gitu. Perkayuan. Jadi anak muda yang memang masih muda banget, selesai SMK dia berkarya untuk mengapresiasikan dari cita-cita dia meneruskan usaha orang tua, bisnis orang tua. Oke, kenalin dulu deh namanya siapa nih? Kenalkan teman-teman, saya Andi Rian, saya dari Blitar. Kebetulan hari ini kita ada pameran di MCC Cibubur. Nah, Mas Rian nih, Mas Sabang, panggilnya Mas Rian atau Mas Aldi? Mas Aldi, kepikiran bikin souvenir yang dari kayu ini gimana ceritanya? Awalnya sih ini suka jam, karena jam yang di pasaran itu ya mungkin banyak dari plastik atau besi, itu udah biasa. Mungkin kalau dari kayu ada perbedaan gitu, lebih unik etnik gitu ya. Nah, dan saya lihat pasarnya itu lumayan besar gitu. Kemudian saya fokus ke media sosial dan alhamdulillah penjualan baik gitu di pasar online. Pertama kali berpikir kayu nih ya. Yang di kepala waktu itu memang sudah dibayangkan, oh berarti bentuknya itu nanti kayak seperti ini, saya harus buatnya gini gitu. Betul. Terus kalau ini kan kecil nih ya, berarti dalamnya, terus ini kok bisa halus kayak gini. Ini halus ya sahabat, mungkin nanti kalau sahabat mau pengen tahu Instagram. Pelapisnya, fiturnya gitu. Oh ada pelapisnya juga sehingga halus kayak gini. Halus dan mengkilap gitu. Dikerjakan sendiri, dicoba sendiri. Riset awal itu dari saya masih SMP mungkin. Oh mulai riset awal, terus kemudian karena ada sekolah kegiatan banyak, baru lulus SMK itu bagus, bisa sampai jadi 100% lebih. Setelah dulu masih riset sekedar ya, belum bisa jadi jam, mungkin masih bodinya gitu. Oh. Belum sepenuhnya jadi jam itu. Berarti sekarang akhirnya dipasarkan juga di media sosial juga media ya. Sosial, boleh baik. Disebutkan nih media sosialnya apa untuk teman? Mau cari di Instagram, kita ada di woodco_id ya. Nanti ada di deskripsi. Nah, kenapa kok namanya Woodco? Woodco itu sebenarnya adalah singkatan wood, coconut. Jadi kita kombinasikan kayu dan kelapa, karena kelapa sendiri udah bisnis keluarga dari lama ya kan Bu. Ini yang bisnisnya orang tua. Itu kemudian saya kombinasikan dengan kayu. Ya, kebetulan yang pasarnya banyak itu jam tangan. Jam tangan, karena ini sesi anak muda kan. Milenial banget itu. Mas Aldi, berpikir nggak untuk jadi pengusaha dulunya waktu masih sekolah? Udah berpikir Bu, soalnya karena dari bimbingan orang tua juga, kalau kamu besar nanti jadi pengusaha, enak gitu. Kenapa nggak ngajari? Biasanya orang tua kan ngajari untuk masuk pegawai negeri nih. Mungkin karena dulu itu banyak teman-teman ayah ibu saya yang jadi pegawai itu. Cuma kalau saya sih dilebihkan ke pengusaha gitu. Karena kalau pengusaha duitnya banyak atau gimana? Ya mungkin salah satunya mungkin itu. Fleksibel juga, kita nggak terikat waktu gitu loh. Kita bebas mengekspresikan kreativitas gitu. Dan itu udah dirasakan sama Mas Aldi? Iya udah. Setiap kita ada ide kreatif langsung kita tuangkan nggak gitu. Kita bikin produk, kita jual gitu. Sudah punya berapa mitra nih? Atau ada berapa pegawai khusus yang untuk jam tangan untuk aja? Jam tangan mungkin sekitar 3 atau 4 orang, karena tergantung jumlah produksi kita. Kita sistemnya borongan itu. Jadi kalau produksinya banyak berarti nanti aktifkan lagi yang itu. Tapi bisa ya diajarin untuk orang-orang sekitar ini bisa, untuk mungkin membuat. Karena bisa, cuma butuh training yang lebih agak lama. Soalnya kan ini barangnya butuh teliti gitu. Teliti sama telaten. Berarti finishing asing terakhir nanti Mas Aldi yang ini ngelihat. Ngecek yang anunya gitu. Ada nggak misalkan ada ngajarin, ini kan nggak mudah ya, apalagi kalau ini etnik, terus
Jadi kalau misalkan cari pegawai atau cari mitra atau cari temen yang bisa bantuin ini, itu harus melalui kriteria orang yang gimana-gimana? Nggak harus sih Bu, yang penting dia punya niat. Dan sebenarnya kayak gini tuh, walau dia nggak bakat, dia bukan basicnya tukang kayu atau dia bisa, cuma itu waktu yang lama, tinggal kita gimana ya, trainingnya gitu aja Bu. Berarti kalau tukang kayu mungkin untuk bubutnya lebih mudah gitu. Mudah, yang udah ahli di kayu gitu. Tanya lagi nih Mas Aldi, karena ini kan banyak terus unik-unik. Apakah ini bisa by custom? Karena mungkin sahabat dan teman-teman yang di luar sana itu kepingin, oh ya buat oleh-oleh, buat cindera mata. Apakah ini bisa custom gitu? Custom itu, mungkin dari Bupati Blitar juga custom dibuat untuk cindera mata. Kan banyak tamu-tamu dari kenegaraan juga dari daerah-daerah gitu. Jadi itu bisa di custom, depannya dikasih logo batik mungkin atau ikon apa gitu, belakang digrafir juga bisa itu. Oh, digrafirkan mungkin nama atau apa? Soalnya di online itu juga banyak orang yang beli buat kado ulang tahun gitu, belakangnya dikasih nama terus di tanggal ulang tahunnya gitu. Buat kado, kadang anniversary pernikahan juga. Wow, keren juga ya. Mas Aldi sendiri sudah married belum ini? Belum Bu, saya masih. Masih ting-ting. Calonnya belum punya. Masih ting-ting, berarti ini sekarang lagi ngumpulin untuk ke arah situ. Iya, masih. Panjang lah Bu jalanan. Harapan ke depan ini Mas Aldi sebagai anak muda nih, dengan kreativitas ini. Kita harapnya semakin kreatif ya. Dari tahun ke tahun kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Karena jujur ini saya secara pemasaran kita pakai online. Karena menyesuaikan zaman sekarang ya. Karena trennya sedang itu naik-naiknya pas pandemi kemarin. Alhamdulillah responnya baik pas online. Kita pasarkan di online itu. Nanya nih, karena bilang dengan online ya. Karena sekarang pemerintah juga lagi getol-getolnya mengajari para UMKM ini untuk go digital. Digital. Betul. Belajar di mana nih online-nya? Belajarnya sih otodidak Bu. Kita nonton YouTube, kita belajar mulai dari brandingnya Bu. Kita bikin konten yang menarik agar, karena digital itu kuncinya itu di visual. Karena kita nggak lihat barang langsung, kita nggak megang, kita cuma lihat visualnya. Gimana caranya kita bikin konten itu orang lihat fotonya aja tertarik pengen beli gitu. Itu ada caranya sih, cuma bisa dipelajari nanti di tutorial YouTube, mungkin dari fotonya yang jernih, yang konsepnya bagus gitu. Ini jadi berpikir. Iya. Masih muda, sudah punya pikiran tentang online bagus banget, berarti SMK-nya pasti jurusannya? Iya, karena kebetulan di SMK saya jurusan komputer, jadi suka dunia IT gitu ya, kebetulan. Jadi akhirnya nyambung ya, walaupun yang dikerjakan tidak nyambung, karena ini tapi kreativitasnya. Nyambungan di media sosialnya, apa pemasarannya secara online gitu. Bisa nggak kalau misalkan nih, ada teman-teman kawula muda yang di luar sana tertarik dengan produk ini, terus kepingin belajar ke Mas Aldi? Bisa, nanti kalau teman-teman pengen punya produk ya, kita bisa custom, teman mau bikin brand, punya desain, bisa ke saya gitu. Kalau misalkan pengen belajar bagaimana sistem kayak pelatihan gitu? Bisa, nanti bisa ke saya, lihat-lihat prosesnya gitu. Mungkin proses-proses singkat gitu aja, karena rumit ini Bu. Mungkin yang masang bautnya, yang penghalusan, finishing itu bisa. Yang penting siap untuk berbagi, itu kan yang penting kan gitu. Keren banget, suka sekali. Harapannya juga sudah ada, mungkin tinggal ini apa ya, cita-cita bahwasanya saya ini anak muda. Berapa bersaudara sih Mas Aldi? Saya anak tunggal kebetulan. Oh, anak tunggal aja. Iya. Jadi warisan dari ayah bunda dilanjutkan dengan mengembangkan dengan seperti ini. Yang melanjutkan saya kebetulan. Saya inovasi di jam tangan ini. Ada keinginan besar nggak di hati ini untuk yang bisa melanjut? Kan gini, anak muda biasanya itu paling nggak seneng. Ya ada sebagian senang, tapi ada banyak juga yang sering bilang, kenapa anak saya ini nggak mau ya melanjutkan usaha yang sudah saya rintis, ada seperti itu kan. Nah, ini Mas Aldi termasuk orang yang mau melanjutkan gitu kan, karena dikembangkan malah kan gitu. Inovasi itu menurut saya itu banyak. Mungkin dari orang tua itu bisnis yang
konvensional, kita bikin yang lebih futuristik lagi bisnisnya, menyesuaikan zaman. Karena mungkin orang-orang itu mikirnya nggak mau nerusin itu karena gini nggak sesuai zaman. Yang kita itu butuh inovasi, yang inovasi ya kita yang muda ini. Berarti maksudnya bahwa kalau orang tua sudah punya, kita harus mau, tapi kita harus siap mengembangkan dengan inovasi sesuai zaman yang ada itu. Jangan ditolak kan gitu ya, karena sudah ada dirintis dari dulu kan eman ya. Iya. Keren banget. Ami suka di anak-anak muda yang model kayak gini. Iya, Bu. Berarti nanti pasti ini diteruskan, nanti ini jadi bagus, ini nanti berkembang. Kita kembangkan lagi bisnisnya, mungkin di kerajinan apalagi gitu. Kita keren. Scale up gitu. Motonya apa kok bisa keren gitu? Ya moto ya sesuai hati kita aja lah. Kita bekerja passion, sesuai hati. Sesuai, kalau kalian punya passion itu ya kita fokus aja kok itu. Karena, itu ya. Ya pasti banyak kok nantinya pengembangannya itu. Jangan takut untuk melangkah juga. Jangan pernah takut, karena takut itu yang membuat kita tidak maju. Ya. Keren. Hai sahabat Ami dimanapun Anda berada, keren sekali kan anak muda di samping Ami ini. Maka jangan pernah takut melangkah, terus berbuat kebaikan, karena kebaikan pasti akan mendapat kebaikan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.